Ya nggak bisa, kan biasanya praktek kita ke rumah sakit kampus Kak, praktek langsung. Sekarang nggak bisa praktek. Diganti dengan materi aja. Virus corona atau COVID-19 mulai terdeteksi pertama kali di China, tepatnya di Wuhan, Provinsi Hubei pada awal Desember 2019. Wildlife sold in This seafood market in Wuhan that was illegally selling wildlife. Pada 23 Januari 2020, kota Wuhan lockdown. Ini dilakukan untuk menghentikan penyebaran virus mematikan tersebut di seluruh negara. Wabah ini juga memaksa sekolah dan kampus ditutup. Tanah Air beberapa waktu yang lalu mendapatkan langsung dari Batam Kepulauan Riau, tepatnya di Bandara Hang Nadiem. Ratusan WNI dievakuasi, tak terkecuali mahasiswa dari Kalimantan Selatan, khususnya dari Tabalong. Berdasarkan data Pemkab Tabalong, terdapat 44 mahasiswa asal Tabalong di Cina. Sebelumnya Pemkab rutin mengirimkan pelajar untuk kuliah di Cina melalui program beasiswa. Sebagian bekerja sama dengan perusahaan Cina di Tabalong. Di Provinsi Hubei terdapat 6 mahasiswa asal Tabalong yang dievakuasi pemerintah pusat pada 2 Februari 2020. Setelah menjalani karantina di Natuna, Provinsi Kepulauan Riau selama 14 hari, mereka akhirnya tiba di Kalimantan Selatan pada 16 Februari 2020. Risda Astuti, 21 tahun, adalah salah satunya. Sejak 2016 silam, mahasiswi asal Desa Mangkupum, Kecamatan Muara Uya ini menuntut ilmu kedokteran di Hubei Polytechnic University di Provinsi Hubei, Cina, melalui program beasiswa dari Pemkab Tabalong. Hubei Polytechnic University dengan kota Wuhan berjarak 30 menit menggunakan kereta cepat. Pada awal muncul virus, Risda dan mahasiswa lain masih merasa tenang. Tetapi, rasa tenang itu tidak bertahan lama dan berganti menjadi rasa cemas ketika pemerintah setempat memberlakukan lockdown. 测一下对你们也好是吧？你们知道多少？我32亿。Diperiksa dulu. 你等一会儿。等一会儿. Awalnya kita yang di kota sebelah Kak sudah mendengar isu-isu tentang virus corona. Awalnya kita santai-santai, nggak gugup gitu. Terus tiba-tiba tanggal 23 Januari yang kota Wuhan di lockdown, semua ditutup, bandara kayak kereta cepat, kereta lambat, semua ditutup. Itu tiba-tiba kita langsung gugup, cemas gitu Kak. Mereka harus keluar dulu. Ayo keluar dulu lah guys. 那要不就要打电话保卫处，保卫处就把你们带走了是吧？稍微等一下。好。咱再测一下，再测一下。 Sampai HP-nya diplastikin supaya. Sebelum dievakuasi, Risda dan mahasiswa lain asal Indonesia harus bertahan di asrama selama 2 minggu. Supaya nggak ada virus yang nyangkut. Jadi sekalian ngeliatin sekitar 2 minggu Kak. Bertahan di asrama itu kita diam di asrama aja.
cuma keluar pas lagi perlu, misalnya beli bahan pokok kayak beras gitu. Lockdown di Wuhan bahkan membuat ia dan mahasiswa lain sempat pasrah untuk bisa pulang ke Indonesia. Harapan satu-satunya untuk pulang ke Indonesia adalah evakuasi dari pemerintah pusat. Akhir gembira bagi Rizda dan WNI lain bisa pulang ke Indonesia tanpa terinfeksi COVID-19. Jadi pas akhir Januari, akhirnya kita dengar kalau mau dievakuasi, terus langsung dijemput gitu Kak, pakai bus ke kampus masing-masing yang di Provinsi Hubei. Senang banget Kak, lebih dari senang. Soalnya lega sudah, nggak dikejar-kejar sama virus lagi kan. Tiba di rumah dan berkumpul keluarga ternyata masih menyisakan problem yang harus dihadapi Rizda sebagai mahasiswa kedokteran selama pandemi. Sistem pembelajaran yang tidak memungkinkan bertatap muka secara langsung membuat kuliahnya harus dijalani secara daring. Selama di rumah kuliahnya online kan, jadi kita juga bergantung sama sinyal Kak. Sedangkan sinyal di sini juga susah banget. Kadang-kadang mati lampu. Kalau mati lampu kan sinyal nggak ada sama sekali Kak. Jadi kadang-kadang kita nggak absen gitu, ketinggalan absen gitu Kak. Susah. Kuliah secara daring ternyata tidak mudah. Kini Rizda memasuki semester ke-8. Kuliah daringnya dilakukan 5 hari dalam seminggu, dari Senin hingga Jumat. Biasanya 3 hingga 4 jam dalam sehari. Beruntung baginya, waktu di Tabalong sama dengan waktu di Hubei, Cina. Kalau kita nggak tatap muka langsung sama dosen itu, ini Kak, susah juga ngertiinnya, kayak belajar sendiri di rumah. Kadang kalau urgent Kak, darurat banget, itu terpaksa cari sinyal keluar, cari lokasi yang sinyalnya lebih bagus gitu. That COVID-19 can be characterized as a pandemic. Sudah lebih dari 1 bulan sejak COVID-19 ditetapkan sebagai pandemi. Sampai 15 April 2020, Organisasi Pendidikan, Keilmuan dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNESCO mencatat 60 juta lebih pelajar di Indonesia yang terdampak COVID-19. Mereka tentu ingin wabah ini segera berakhir agar bisa menjalani proses belajar secara normal. Sudah rindu banget. Di sana ramai Kak, asik juga. Soalnya ini kan kuliah juga, supaya kuliahnya kayak seperti biasa, berjalan seperti biasa gitu. Persebaran virus corona yang masif di berbagai negara memaksa kita untuk melihat kenyataan bahwa dunia sedang berubah. Kita bisa melihat bagaimana perubahan-perubahan terjadi, khususnya bidang pendidikan di tengah krisis akibat COVID-19. Perubahan itu mengharuskan kita untuk bersiap diri, merespon dengan sikap dan tindakan, sekaligus selalu belajar hal-hal baru.